Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Egyanna Triaji, channel yang bahas apa aja yang lagi pengen saya bahas. Balik lagi ke segmen mobil, ke segmen Ford Everest. Nah, kali ini saya pengen ganti ban. Tadinya mau ganti sekalian sama velg, cuman pengennya velgnya di velg 16. Kemarin udah beli, ternyata nggak jadi dijual sama orangnya. Jadi males nyari lagi, belum dapat si velg 16 nya jadinya karena bannya sudah expire dan udah nggak nyaman, udah keras lah. Ini kalau nggak salah tahun produksi 2016, jadi umurnya sudah 6 tahun si bannya. Udah agak sedikit botak juga, sebenarnya masih layak pakai, cuman ya gitu, udah agak keras. Jadi mau ganti. Terus sudah sempat ngobrol sama beberapa penjual ban dan kemarin saya PO sekitar 1 minggu yang lalu, dan kemarin dikabarin bahwa barangnya sudah datang. Saatnya kita ke sana, tapi sebelumnya kita cuci mobil dulu deh biar cuci. Let's go. Sudah selesai cuci mobil, kita langsung go ke toko bannya. Cuman sedikit cerita, sepertinya saya salah pesan ukuran ban. Harusnya saya pesen di 275/60, tapi katanya nggak ada. Saya jadinya pesen 275/65, dan saya juga lupa kemarin harusnya 275/60. Cuman saya langsung di 275/65. Lupa aja sih, ya lupa lah, yang namanya manusia ya. Udah keburu pesan, udah keburu DP, dan ternyata penasaran nih, ngerasa cukup. Pas saya lihat di website yang tire comparison itu, ternyata gede, gede banget. Nggak gede banget sih, nggak jauh beda sama 285 itu. Menurut saya udah gede banget waktu itu, karena Evan pernah pakai itu 285 dan gede banget. Dan ternyata 275 nggak jauh beda, dan ini pasti mentok. Setelah udah tahu ini pasti mentok, saya konfirmasi tuh ke si tokonya, boleh nggak ganti ukuran. Padahal di hari yang sama loh, sekitar 2 jam kemudian kalau nggak salah. Katanya nggak bisa, udah dipesenin ke sana. Jadi ya udahlah. Ternyata nyamannya Everest itu, kalau kata orang-orang, tanpa merubah kaki-kaki, tanpa harus body lift atau suspension lift, itu di 265/60 maksimal. Katanya di 265/60 untuk ring 18 ya, 265/60 ring 18. Nah itu udah nyaman, udah cukup nyaman, dan nggak perlu papas fender atau papas apapun lah. Nggak perlu body lift, nggak perlu suspension lift, udah enak lah pokoknya mah. Nah yang ini saya pesan 275/65, ada kemungkinan saya harus papas fender, karena kalau body lift terlalu tinggi, jadi gimana ya, takutnya limbung atau gimana gitu. Ini suspension lift udah suspension lift, tapi cuma naik 1 inch. Semoga nggak mentok lah ya. Ya gitu deh pokoknya mah, agak sedikit males juga ini sebenarnya, tapi DP udah masuk setengahnya. Bukan barang murah lagi buat saya ya, buat saya bukan barang murah. Jadi ya sudahlah, let's go. Jadi teman-teman, ban yang saya pesan itu adalah Delium. Kenapa Delium? Karena kemarin saya tuh sempat mau beli Kanati, cuman setelah browsing ternyata ada ban yang satu pabrik dengan spek yang sama tapi beda merek. Mereknya Delium ATX Terra Rider kalau nggak salah. Nah harganya cukup lumayan, beda 300 ribuan lah sama Kanati. Bentuknya hampir sama, coraknya hampir sama. Pokoknya mah 11-12 lah kelihatannya. Dan katanya memang bahannya juga sama, cuman beda merek aja, karena si Kanati itu peruntukan untuk pasar diekspor,
karena pesanan Amerika katanya, dan si Delium adalah produk asli dari pabrik tersebut. Makanya penasaran, ya udah beli itu. Ternyata di si tokonya itu yang ready stock adalah Kanati. Delium harus pesen. Jadi kemarin ya udah saya pesen Delium. Katanya 3 sampai 5 hari. Sudah dikabarin lah, sekarang sudah datang barangnya. Nah, waktu di hari H saya pesen, kemudian tahu bahwa bannya bakal kegedean, bakal salah urus ukuran. Saya tuh nanya, boleh nggak saya fitting pakai Kanati, nyobain dulu masuk atau enggak tuh di ukuran segitu. Kata dianya nggak ready stock, nggak ada. Padahal kata dia tadinya si Kanati itu ada. Mungkin dia mikirnya Delium kali ya, nggak ready stock. Jadi saya nggak bisa fitting. Kenapa saya pengen fitting? Kalau misalnya memang tidak bisa ngerubah ukuran pesanan saya mau fitting, pengen lihat mentoknya segimana, biar sambil saya nunggu ban saya bisa mikirin solusinya, apakah saya jadi body lift atau putar torsi atau papas fender. Cuman kata dia nggak ada, Pak. Makanya sekarang saya penasaran, saya mau tanyain langsung, emang benar waktu itu Kanati nggak ada, atau emang saya nggak boleh fitting pakai Kanati karena saya belinya Delium? Mungkin ya, bisa aja lah ya, lu beli Delium nggak bisa fitting pakai Kanati, bisa aja kayak gitu, mungkin lah ya. Jadi nanti kita lihat aja, kita tanya langsung. Cus. Sudah sampai toko bannya ini. Oke, kita coba cek dulu masuk atau enggak. Semoga masuk lah, pusing. Tadi fitting aja dulu kan? Buat apa? Iya kok. Itu mobilnya Pak. Mentok kolong. Mentoknya. Akhirnya beres juga. Kayak orang cuma pakai sabuk. Akhirnya beres juga. Memakan waktu 2 jam. Anjir, 2 jam setengah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf merepotkan para tukang ban. Pongan nyebut asup da kamari ukuran sakieu. Jadi bener dugaan saya, ukuran segini meskipun saya sudah suspension lift, itu nggak masuk, masih ada mentok depan belakang di roda depan. Mentok roda belakang di roda depan mengakibatkan saya harus ngebabat fender, brother. Tapi untungnya yang dibabat fender cuma dikit, karena untuk inner fender itu ada dudukannya, ada kunciannya yang ternyata bisa dibuka, kemudian bisa agak diatur, dimundurin gitulah. Jadi nanti dudukan yang orinya kita simpen, terus saya bikin dudukan baru dari besi plat kecil gitulah. Dan itu bukan sebuah masalah yang besar. Cuman masalahnya adalah
menurut beberapa artikel yang saya baca dan menurut para orang-orang yang sudah memakai ban ukuran segini, nanti akan berpengaruh terhadap sensor speed, sensor top speed. Jadi mungkin terbaca di sini baru 140, padahal aslinya udah 145. Jadi ada selisih-selisih kenyataannya seperti itu. Terus ini tadinya mau saya spuring langsung, tapi ternyata bannya agak sedikit oyag, padahal ini sudah sempat diservis kaki-kaki ya waktu itu ya, banyak yang diganti, tapi katanya ada sesuatu yang bermasalah. Nah, kemungkinan di spuring pun nggak akan bener katanya. Jadi tadi dikasih tahu sama si bapaknya, terserah mau di spuring atau enggak, cuman ini kaki-kaki ada sedikit problem katanya, sedikit problem. Jadi ya udah terserah, sarannya dia, cobain dulu seperti apa kendalanya, karena ini bannya baru. Kalau misalnya ternyata ada ngabangkieu, ngabagigeg dan lain-lainnya, baru di spuring katanya. Dia sarannya tadi seperti itu. Begitu teman-teman sekalian. Baiklah, saya tadi sedikit bete, tapi ya sudah. Slight right. Telat orang slide lain harusnya. Ya udahlah. Salah kan In 600 meters. Continue straight. Jadi gara-gara hal itu tadi saya sedikit bete, tapi ya udahlah. Banyak hal yang harus terjadi di dunia ini dan tidak semuanya berada di dalam kendali saya. Jadi ya udah, harus bersabar dan ikhlas. Ya begitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Oh iya, tadi saya pasang ban di Roda Kencana Cimahi. Roda Kencana itu toko ban yang banyak banget cabangnya. Jadi kebetulan saya WhatsAppannya sama yang di Cimahi, jadi kesini dan ya udah, teknisinya sangat membantu. Terima kasih banyak, mantap. Saya tertolong menyelesaikan solusi ini. Terima kasih ya, dadah. Barusan nyobain belok mentok, masih ada sedikit kena tapi dengan kondisi tadi si bannya agak naik sih, gitu. Jadi nanti kita lihat di rumah bekasnya seperti apa, nanti kita papas lagi. Ya, ginilah resiko dari keluar dari kaidah-kaidah yang sudah diciptakan oleh para insinyur pembuat mobil. Wih! Ternyata tidak seberisik yang saya perkirakan, tapi emang lebih berisik dari yang HT sebelumnya. Tapi menurut saya ini normal sih, cukup lah. Ini enggak berisik gitu. Ini saya di kecepatan hampir 100 dan kedengeran nggak? Enggak kan ya? Ini sih suara roof rack kalau nggak salah. Tapi enggak. Oh ada suara ban ada. Oh iya ada suaranya tapi nggak berisik. Sama suara podcast juga ketutup kayaknya. Iya, enggak ngeganggu. Oke deh. Yo, Delium Terra Rider ATX. Mantap.